Halo, selamat sore semuanya. Di sini saya akan membahas mengenai sistem antrian di sebuah puskesmas. Hal apa saja sih yang akan dibahas kali ini? Ada 3 poin. Yang pertama yaitu program, yang kedua yaitu source code, dan yang ketiga yaitu hasil atau output yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas tentang programnya. Nah, program yang diambil di dalam sebuah sistem antrian di sebuah puskesmas ini ada 3. Yang pertama yaitu queue. Queue ini berarti sebuah antrian. Nah, antrian akan timbul jika kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan, sehingga penggunaan fasilitas yang akan tiba tidak bisa segera mendapatkan layanan yang disebabkan oleh kesibukan layanan. Kemudian ada program search. Search atau mencari merupakan sebuah teknik pencarian data dengan cara memasukkan berupa sebuah kata kunci, lalu mulai dari awal akan mengecek seluruh record dalam array atau list atau juga daftar dengan membaca satu persatu berdasarkan key yang akan dicarinya. Nah, jadi ketika kita akan mencari sebuah data, maka kita akan memasukkan data yang akan kita carinya ke dalam sebuah sistem. Maka akan secara otomatis sistem akan mulai mencari data yang akan kita cari. Kemudian sorting. Sorting ini berarti pengurutan atau mengurutkan. Nah, sorting di sini merupakan proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak menjadi teratur. Nah, pengurutan ini terbagi menjadi 2 yaitu ascending dan descending. Nah, di dalam sorting ini ada 2 yang akan kita bahas yaitu selection sort dan yang kedua yaitu insertion sort. Nah, kalau misalkan selection sort ini dia memiliki fungsi yang sama dengan insertion sort. Nah, selection ini dia akan menyeleksi dulu, jadi mengeceknya itu satu persatu hingga nanti ketika dia sudah tidak menemukan kondisi yang benar, maka dia akan berhenti sampai di situ mengurutkannya. Namun insertion sort ini ketika dia menemukan kondisi yang benar untuk posisinya, maka dia akan langsung menyisipkan. Selanjutnya itu masuk ke source code-nya. Nah, di sini saya membuat program sistem antrian ini menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, di sini ada file header. File header di sini ada include stream, kemudian stdlib.h, ada cstring, conio.h, dan define max 20. Nah, jadi define max 20 di sini adalah memori yang akan kita pakai untuk membuat sistem ini. Nah, di sini ada struct. Struct di sini berarti kumpulan dari beberapa tipe data. Nah, tipe data yang akan kita gunakan adalah integer dan string. Nah, di sini head itu merupakan dia itu akan berfungsi sebagai pengurangan, sedangkan tile di sini berfungsi sebagai penambahan suatu data. Nah, di sini untuk nama objek dari sebuah struct-nya yaitu QUentry. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang kita gunakan. Ada fungsi inisialisasi untuk pemberian nilai awal, kemudian ada isFull, ada isEmpty, ada enqueue, dequeue, bersih, cari, insertion, dan selection. Nah, untuk inisialisasi tadi sudah saya sebutkan, dia akan menjadi nilai awal dari program ini. Kemudian ada isFull. isFull itu dia akan berfungsi sebagai mengecek apakah data atau antrian itu sudah penuh atau tidak. Kemudian isEmpty ini akan mengecek pula sebuah antrian atau data di mana antrian tersebut apakah masih kosong atau tidak. Kemudian di sini ada enqueue. Enqueue di sini untuk penambahan data atau penambahan antrian yang akan kita masukkan nantinya. Nah, di sini ada tipe data string dengan variabel nama.
Kemudian dequeue. Dequeue ini menghapus antrian, atau lebih tepatnya ke melayani antrian. Jadi akan mengurangi antrian gitu. Kemudian di sini ada void bersih. Void bersih di sini sebenarnya bukan untuk membersihkan atau menghapus, akan tetapi lebih ke mengembalikan nilai awalnya. Nanti akan kita bahas di program di bawah ini. Kemudian ada void cari. Nah, di sini itu menggunakan fungsi void cari. Nah, di sini kita nanti akan mencoba untuk mencari sebuah data. Nah, di sini apakah akan berhasil ketemu dengan apa yang data kita cari atau tidak. Kemudian di sini ada insertion sort yang tadi sudah dijelaskan, yaitu mengurutkan data, dan selection juga akan mengurutkan data. Selanjutnya kita masuk ke inMind. Jadi inMind di sini itu untuk sebagai tempat pengeksekusiannya gitu. Nah, di sini banyak sekali ya, ada banyak sekali variabel, dan tipe datanya hanya ada dua, yaitu integer dan string. Jadi teman-teman, integer itu merupakan sebuah tipe data yang berfungsi untuk bilangan bulat. Kalau misalkan untuk bilangan desimal itu menggunakan float. Nah, kalau di sini itu string, dia untuk menampung sebuah karakter. Nah, di sini ada variabel pilihan, insert 2, insert 3, kemudian nama 1, cari 3, user, pass, select 1, dan select 2. Kemudian di dalam program ini untuk mengamankan suatu data, maka program ini akan dibungkus dengan sebuah password. Nah, di sini tadi sudah saya sebutkan ya, di sini ada string, user, dan password. Nah, di sini digunakan untuk login-nya. Nah, ketika kita akan masuk ke dalam program, maka kita harus memasukkan terlebih dahulu user dan password-nya. Nah, di sini masuk cout, yaitu akan berfungsi sebagai mencetak, dan ini itu kita akan memasukkan datanya gitu. Nah, di sini perintahnya nanti akan masukkan username, maka kita akan memasukkannya dan ditampung oleh variabel user. Kemudian masukkan password-nya juga akan ditampung oleh variabel pass. Kemudian di sini ada sebuah kondisi yang dimana jika user yang akan kita masukkan nantinya itu sama dengan nursita@gmail.com, maka dia akan berhasil. Jika berhasil, dia akan mengeksekusi yang ada di dalam kurung kurawal ini. Nah, di dalam kurung kurawal kita akan bertemu lagi dengan sebuah kondisi if. Nah, if ini jika password ini sama dengan bintang-bintang-bintang sebanyak 5 kali ini, maka dia akan mengeksekusi di dalam kurung kurawal ini. Seperti itu. Namun jika salah, dia akan memberitahukan. Jadi sistemnya akan memberitahu bahwa apa nih yang salahnya, apakah si passwordnya ataukah usernya, sampai nanti dia berhasil masuk ke dalam sistem yang kita buat ini. Nah, di sini ada selamat datang di Puskesmas. Nah, di sini merupakan menu yang bisa kita pilih nantinya. Apakah kita akan memasukkan data, atau akan melayani antrian, atau akan membersihkan antrian, mengurutkan, cari, atau kita bisa juga keluar dari antriannya. Nah, di sini terdapat data. Nah, nanti di sini akan sebagai tempat di mana kita bisa melihat nih antriannya itu siapa saja. Nah, nanti dia akan keluarnya tuh di sini. Nah, kemudian di sini ada kondisi for atau pengulangan. Jadi for ini sebagai syaratnya jika integer i sama dengan 0 dan i lebih kecil sama dengan dari antri tile-nya di sini kan tadi ya maksimalnya 20 ya. Nah, berarti tidak bisa lebih dari 20. Nah, seperti itu. Jika
kondisinya itu benar, maka yang di dalam kurung kurawal ini dia akan tereksekusi. Nah, di sini akan sebagai tempat ketika kita akan memasukkan datanya, seperti itu. Kemudian di sini masuk ke pilihan menu. Nah, pilihan menu di sini tuh ada untuk tadi ya yang memasukkan nama data antrian ini. Nah, disinilah akan tereksekusinya. Nah, nanti jika kita memilih satu, maka kita akan masuk ke dalam menu masukkan antrian pasien. Nah, di sini itu ada NQU dengan variabel nama satu. Nah, di sini dia akan mencari nanti fungsinya itu di bawah, nanti dia akan mencari ini kira-kira yang cocok yang mana dengan kondisi yang seperti ini gitu. Ketika dia menemukan yang cocok, maka dia akan langsung mengeksekusi. Nah, si program ini akan langsung bekerja gitu. Nah, ini juga sama memiliki fungsi yang sama, dia juga akan menemukan yang cocoknya. Kemudian di sini jika kita memilih menu 4, nah menu 4 di sini yaitu mengurutkan antrian pasien. Nah, jika kita memilih menu 4, kita akan mendapatkan dua pilihan lagi. Apakah kita akan mengurutkannya secara insertion atau kita akan mengurutkannya dengan selection. Nah, di sini jika kita memilih menu 1, maka kita akan mengurutkannya dengan cara insertion. Namun jika kita memilih menu 2, maka kita akan mengurutkannya dengan cara selection. Seperti itu. Kemudian di sini ada menu 5. Menu 5 ini memasukkan data yang dicarinya. Nah, ketika kita akan memasukkan data yang dicari, maka inilah nih yang akan tereksekusi. Ini akan dia tereksekusi. Nah, di sini juga dia akan mencari fungsinya yang cocok dengan dirinya itu yang mana gitu. Nah, sebenarnya fungsi get di sini itu untuk menahan atau menjeda ketika kita akan melanjutkan ke tahapan berikutnya seperti itu. Nanti kita akan lihat saja ketika pengoutputannya ya. Jadi hasilnya itu akan seperti apa gitu. Nah, di sini ada kondisi while. While di sini di dalam kondisinya itu jika pilihan tidak sama dengan 6. Jadi jika pilihannya di sini itu tidak sama dengan 6, di sini itu tidak sama dengan 6, maka program akan terus berjalan. Namun ketika dia pilihannya sama dengan 6, maka akan secara otomatis dia akan keluar. Karena kan pilihan di menu 6 ini yaitu keluar dari antrian, maka akan secara otomatis kita akan keluar dari sistem yang kita bangun ini. Seperti itu. Nah, di sini tadi kan ada if else. Nah, berarti tadi if-nya dan sekarang else-nya nih. Nah, else-nya juga di sini sebenarnya isinya sama saja. Yang membedakan di sini ketika password yang kita masukkan itu salah, maka kita akan mengulang lagi, memasukkan user lagi, memasukkan password lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk sebuah kondisi di mana kita salah memasukkan password. Ke bawahnya sama saja seperti yang di atas. Kemudian di sini juga terdapat else. Tadi kan ini ya, if. Nah, mana? Nah, ini if. Nah, ini if. Berarti tadi kan kita pertama sudah membahas else sebagian ini kan? Nah, sekarang else yang kedua adalah masuk ke bagian if yang di situ. Nah, else yang ini nih, dia itu fungsinya untuk memberitahukan bahwa user yang kita masukkan itu salah. Maka di sini akan secara otomatis sistem akan meminta kita untuk memasukkan user lagi, kemudian memasukkan password lagi. Di sini fungsinya sama saja seperti yang sudah saya bahas. Nah, tadi kan saya sudah mengatakan bahwasannya si yang ini itu akan mencari fungsinya yang cocok dengan dirinya. Gitu. Ketika dia menemukan, maka akan tereksekusi. Nah, mencarinya tuh di mana sih, Kak? Nah, mencarinya tuh di sini. Nih, di sini mencarinya tuh. Nah, ketika dia cocok nih, dia akan tereksekusi seperti itu. Nah, tadi kan di atas itu, di atas ya, ini dia itu akan nyambung terus terhubung dengan kondisi yang di sini. Nah,
void. Void inisialisasi itu sebagai sebuah nilai awal di mana antri head, dan tail itu sama dengan negatif 1. Kenapa sih Kak negatif 1? Karena di dalam sebuah array itu berawal dari angka 0. Maka agar semuanya terisi secara rata, maka kita akan mengawalinya dengan negatif 1. Seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi jenis isFor. Nah, isFor di sini untuk mengecek apakah antrian ini penuh atau tidak. Nah, di sini ada sebuah kondisi jika antri tile sama dengan maksimal min 1, maka si programnya akan berhenti. Nah, tapi jika tidak, maka dia akan terus berjalan seperti itu. Nanti di sini juga akan menyesuaikan nih dengan tile yang di atas. Tile yang di for. Nah, di for ini nih. Nah, dia akan menyesuaikan ya. Nah, kemudian di sini ada juga nih is empty. Is empty di sini untuk mengecek apakah antrian ini kosong atau tidak. Nah, di sini juga terdapat sebuah kondisi di mana if sama dengan antri tile sama dengan min 1. Jika jumlah antriannya itu sama dengan negatif 1, maka yang di dalam kurung kurung ini akan tereksekusi. Nah, di sini juga akan dicek lagi nih, apakah si antrian head atau awalnya itu negatif 1, maka dia akan mereturn 1, jadi akan berhenti, akan memberitahukan nantinya seperti itu. Namun jika salah, dia programnya itu akan terus berjalan. Kemudian di sini ada fungsi NQU. NQU dengan tipe data string dan variabel nama. Di sini untuk mengisi data. Nah, ketika kita mengisi data nih yang di sini, nah yang di sini nih, dia akan nyambung dengan yang NQ yang di sini. Dia akan nyambung. Nih, si data nanti yang akan kita masukkan itu akan terhubung ke variabel yang di sini untuk menampungnya kan. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi if jika tidak dengan tidak is full, itu maksudnya datanya itu tidak full, maka dia akan tereksekusi kan di dalam si kurung kurawal ini. Nah, jika tereksekusi maka antri head itu berawal dari 0. Jadi yang akan diisinya 0. Karena kita mengawalinya dengan negatif 1, maka yang akan terisi langsung ke 0. Nah, 0 kemudian antri tile sama dengan antri tile plus 1, jadi setiap penambahan akan ditambahkan dengan 1. Nah, kemudian di sini ada antri data, array antri tile sama dengan nama. Nah, di sini akan terhubunglah, akan disimpanlah di sini, seperti itu. Namun jika kondisi ini tidak tepat, maka akan langsung ke else nih. Sistemnya akan memberitahu, mohon maaf, data sudah penuh. Jadi kita tidak bisa lagi membuat antrian baru seperti itu. Kemudian di sini ada void DQU atau melayani data. Nah, di sini ada kondisi if jika is empty, maksudnya jika tidak kosong, nah maka akan dilayani pasiennya nih di sini. Nah, ini kan ada cout, nama pasien, kemudian di sini akan tercetak nama pasien itu siapa, seperti itu. Kemudian telah dilayani. Nah, di sini ada sebuah kondisi perulangan di mana for integer i sama dengan antri head, i lebih kecil sama dengan antri tile, kemudian i increment. Nah, di sini jika kondisi ini benar, maka antri data yang di sini akan tereksekusi nantinya. Kemudian antri tile. Nah, jadi di sini tuh dia fungsinya untuk mengurangi karena dia melayani, maka akan mengurangi antrian dong. Maka di sini ditulislah antri tile. Namun jika kondisi yang di sini itu salah, maka akan langsung saja mencetak else. Nah, data sudah kosong jika si antrian ini sudah terlayani semua. Seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi bersih.
Sebenarnya di sini bukan untuk menghapus data, tapi lebih ke mengembalikan ke dalam bentuk awalnya. Jadi ke dalam bentuk nilai awalnya itu berapa? Karena tadi diinisialisasi itu dia bernilai negatif 1, maka dia akan kembali ke dalam negatif 1. Nah, jika sistem ini dikembalikan ke angka atau nilai negatif 1, maka akan secara otomatis dong di sini sistem akan menampilkan sebuah pemberitahuan, yaitu semua antrian hari ini telah terhapus, seperti itu. Kemudian di sini fungsi untuk mencari data. Nanti di sini terdapat sebuah kondisi for integer i sama dengan 0, i tidak i kurang dari sama dengan antitile, maka ini i increment, jadi terus bertambah. Nah, jika kondisi for yang di sini itu benar, maka if cari di sini akan menampung nih. Nanti kita akan memasukkan data di atas, kemudian data itu akan masuk dan tertampung di sini, dan data ini akan disalurkan ke sini. Nah, jika yang kita cari ini nih sama dengan antri data array i ini maksudnya apa sih? Maksudnya itu jadi ketika kita mencari data, misalkan kita mencari data, masukin data tertampung di sini, dan sama nih dengan ada yang dengan data yang telah kita masukkan sebelumnya, maka akan tereksekusilah di sini bahwasannya nama data telah ditemukan pada posisi ke berapa di dalam antriannya itu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi insertion sort. Nah, di sini terdapat tipe data string dan integer, kemudian variabel insert dan insert 1. Nah, di sini si insert ini akan masuk atau akan tertampung di sini, dan insert 1 akan tertampung sebagai thing. Nah, ini tuh sebenarnya sama saja dengan perulangan yang di atas ya. Kemudian di sini sort sama dengan antri data i, dan thing sama dengan i. Jadi jika di sini 0, maka di sini 0. Jika di sini 0, maka di sini juga 0, seperti itu. Kemudian di sini ada kondisi while di mana antri tile sama tidak lebih dari 0, dan antri data thing negatif 1. Thing itu kan ini ya, i itu kan menyesuaikan dari sini kan. Jika ini 0, ini 0, maka thing min 0. Thing maksudnya 0 min 1 dan lebih besar dari sort. Sortnya itu merupakan antri data yang kita masukkan nanti. Kemudian jika benar, maka di dalam kurung berawal ini akan tereksekusi. Nah, di sini ada thing decrement, jadi mengurangi seperti itu. Nah, jadi kemudian selanjutnya itu ada antri data array thing. Nah, karena thing ini sama dengan i, dan i di sini 0, maka yang nanti itu akan tertampunglah di sini nih thing-nya, karena kan thing sama dengan i. Jadi jika i terus berubah, maka di sini juga akan mengikuti seperti itu. Nah, nanti untuk pencetakannya jika ditemukan, nah, maka dicetaklah di sini si datanya itu. Nah, selection. Nah, selanjutnya itu ada void selection dengan tipe data string dan integer dengan variabel select 3 dan select 4. Nah, di sini ada integer h. H di sini akan sama dengan select 4. Jadi dia akan menyalurkan datanya itu akan menyalurkan ke sini nih. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi for, nah di mana integer i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan antitile, kemudian i increment. Nah, jika benar, maka h sama dengan i, jadi h yang ini akan sama dengan nilai yang telah ditentukan di sini. Jika i 0, maka h juga akan menjadi 0 kan. Nah, kemudian ada for integer e sama dengan i, jika i-nya 0, h-nya 0, maka e juga di sini
akan secara otomatis 0. Jadi dia akan mengikuti perkembangan di sini. Nah, kemudian E lebih kecil sama dengan dari antitile, kemudian E increment. Jika benar, maka kondisi yang di sini akan terjalankan. Nah, jika antridata E di sini dan antridata H di sini, nah, kemudian si H sama dengan E, berarti kan apa ya? Sini karena I itu sama dengan H, nah di sini terus E juga sama dengan I, maka kan secara otomatis dong H itu sama dengan E. Seperti itu. Nah, di sini akan terjadi sebuah pertukaran. Pertukaran antara antridata I dengan antridata H. Seperti itu. Nanti dicetaklah di sini. Nah, seperti itu. Jadi, sebenarnya di dalam sistem ini itu menggunakan program fungsi ya, fungsi. Nah, menggunakan ini tipe data point itu akan lebih fleksibel, jadi akan lebih masuk kemana-mana, jadi lebih fleksibel, lebih enak saja menggunakannya dibanding ketika kita menggunakan fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, kemudian jika sebelumnya sudah saya bahas mengenai programnya, maka selanjutnya akan kita coba runningkan. Kita coba runningkan, apakah berjalan? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam sistem ini kita harus memasukkan username dan passwordnya terlebih dahulu. Kita masukkan tadi itu passwordnya itu nursita@gmail.com. Nah, kemudian kita enter. Kita masukkan nih passwordnya. Tadi passwordnya itu adalah 1, 2, 3. Enter. Nah, kita berhasil masuk nih. Di sini ada ucapan selamat datang di Puskesmas Purwakarta. Nah, di sini terdapat ilmu. Berarti kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu kan. Nah, di sini kita masukkan pilih 1, kemudian kita enter dan masukkan nama data ke dalam sebuah antriannya. Misalkan nama orang yang pertama datang itu Ditya. Ya. Kemudian kita enter. Nah, sudah masuk kan? Kemudian kita masukkan lagi datanya. 1. Dan misalkan orang yang kedua yang datang itu misalkan Anissa. Nah, enter. Nah, di sini kan akan tertahan untuk melanjutkan ke step atau langkah selanjutnya. Nah, di sini itu merupakan fungsi dari get yang sudah saya sebutkan, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian enter lagi. Nah, masuk nih si datanya. Kemudian kita masukkan lagi. Misalkan Rizky. Nah, kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi. Kemudian kita masukkan lagi. Kemudian kita masukkan lagi. Ini data antriannya itu sampai yang tertinggi ya, itu sampai maksimalnya itu 20. Nah, jika kita sudah melebihi antrian 20, maka sistem akan memberitahu bahwa antrian sudah seperti itu. Nah, di sini sudah saya masukkan orang-orang yang mengantri ya, data-datanya itu ada Ditya, Anissa, Rizky, Ihsan, Zahra, Nurul, dan Tata. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melayani antrian pasien terlebih dahulu. Nah, di sini sistem melayani di dalam sebuah antrian ini bersifat FIFO ya. Maksudnya FIFO itu dia ketika ada orang yang pertama datang, maka dialah yang pertama akan dilayani. Seperti itu. Nah, berarti kita pilih menu nomor 2.
masukkan angka 2, kemudian enter, dan di sini sistem akan memberitahukan bahwa nama pasien yang bernama Ditya telah dilayani, kemudian enter. Nah, itu merupakan contoh dari sistem pelayanan atau layani. Nah, kemudian jika kita ingin mencari, misalkan kita ingin mencari, berarti masukkan angka 5, karena di sini kan mencari itu kan menunya menu kelima ya, berarti kita masukkan angka 5, enter. Nah, di sini kita akan memasukkan nama data yang akan dicari atau nama pasien yang akan dicarinya itu siapa. Misalkan Zara. Nah, kita ketikkan, kemudian enter. Nama data telah ditemukan pada posisi keempat, seperti itu kan. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi benar ya. Nah, kemudian enter. Lagi. Kemudian kita akan mencoba untuk mengurutkan antrian pasien. Berarti kita pilih nomor 4. Enter. Nah, di sini muncul lagi nih pilihan. Kita akan mengurutkan datanya itu dengan cara insert, insertion, atau selection. Nah, misalkan kita akan memilih, maunya selection aja nih. Berarti kita pilih menu nomor 2, kemudian enter, dan data pun akan terurutkan secara ascending. Ya, Nisa, Isa, Nurul, Rizky, Tata, Zara. Jadi dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Nah, jika sudah terurutkan di sini, maka akan secara otomatis data pun akan berubah menjadi terurutkan. Seperti itu. Kemudian kita akan mencoba untuk membersihkan ya. Berarti menu nomor 3 nih. Nomor 3 kita bersihkan datanya. Karena misalkan tiba-tiba puskesmasnya itu mau tutup. Jadi kita langsung bersihkan saja. Nah, semua antrian hari ini telah terhapuskan. Jika enter, akan hilang, akan kosong. Seperti itu. Jadi, tadi kan kalau misalkan membersihkan itu, kita akan mengembalikan nilainya menjadi nilai awal nih. Yang pertama itu negatif 1. Nah, kemudian kita akan keluar saja. Klik pilih nomor 6, kemudian enter, dan akan keluar. Seperti itu penjelasan dari sistem antrian yang dibuat hari ini. Terima kasih semuanya.